Baiklah Ibu, perkenalkan kami dari kelompok J ingin menyampaikan hasil penilaian kami, yaitu yang mewakili tentang terapi klasik sebagai terapi komplementer untuk mengurangi nyeri pasien post operasi. Baiklah Ibu, perkenalkan saya sebagai moderator Adi Maulana dan teman saya Fadila sebagai penyaji, dan ada tiga lagi teman saya, ada Ramadan, Sofia, dan Muriati sebagai fasilitator dan juga partner. Dan juga ada dua pemimpin saya yang berhalangan hadir, yaitu yang pertama yaitu Nas Fitnang Deni, Esket, dan juga ada yang satu lagi yaitu NS Fitri Alicia dan Ken. Dan baiknya Ibu, kami minta waktunya sekitar 20 menit untuk penyajian dari hasil penilaian kami kepada Ibu. Baiklah Ibu, teman saya dan Fadila akan menyampaikan hasil dari penilaian kami kepada Fadila. Silakan. Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Fadila dari mahasiswa Stikes Bakti Jaya. Di sini Fadila izin untuk menyampaikan penyuluhan tentang terapi musik klasik sebagai terapi komplementer untuk pengaruh nyeri pasien post operasi. Di sini kan kita di ruang beda kan ibu-ibu, rata-rata pasiennya post operasi pasti merasakan nyeri yang gitu. Jadi di sini ibu-ibu sudah tahu nggak sih komplementer itu apa gitu? Pernah nggak ibu-ibu dengar komplementer itu apa? Belum. Nah di sini udah menjelaskan ya ibu, apa sih itu pengertian komplementer gitu. Kalau di Indonesia sendiri jamu dikategorikan sebagai pengobatan tradisional gitu. Pengobatan tradisional yang dimaksud adalah pengobatan yang sudah dari zaman dahulu digunakan diturunkan secara turun-temurun pada suatu negara atau suatu daerah. Terapi komplementer juga disebut sebagai terapi komplementer alternatif yang artinya jenis pengobatan non-farmakologis. Non-farmakologis itu tidak di rumah sakit, Bu, yang tidak berupa obat gitu, tetapi yang berupa herbal atau ramuan-ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Itu juga terapi kayak buat terapi tradisional. Kalau bahasa pasti orang-orang pakai jamu atau yang lain gitu. Juga dan pengobatan penunjang yang dilakukan bersamaan dengan terapi farmakologis gitu. Farmakologis ini terapi yang dijalankan di rumah sakit sekarang, pembedahan gitu. Itu farmakologis ibu. Kalau alternatif itu tuh yang kayak misalnya kita pergi ke tukang terapi gitu, atau misalnya ibu-ibu pakai jamu itu kan dari tradisional, dari bahan-bahan alami kan ibu. Nah itu namanya komplementer namanya ibu. Berarti kalau terapi komplementer berarti yang bersifatnya tuh alami gitu, tidak kayak pakai kimia gitu. Yang dilakukan misalnya ibu dulu demam gitu pakai terapi gitu. Terapi komplementer adalah cara penanganan penyakit yang dilakukan sebagai pendukung dan pendamping kepada pengobatan medis tradisional atau sebagai pengobatan pilihan lainnya di luar pengobatan medis gitu. Misalnya keluarga ibu ada sakit lu atau apa baru beknya itu dulu alternatif minum kata orang abis daun jahe gitu, atau minum daun jahe itu termasuk komplementer gitu. Pengobatan yang tidak secara medis tetapi alami gitu. Komplementer namanya sekarang, namanya komplementer, pengobatan komplementer yang itu tuh secara alami ya Bu. Nah di sini terapi musik ini salah satu termasuk terapi komplementer Ibu. Jadi komplementer itu terapi musik ini bisa untuk menghilangkan nyeri, dan itu sudah terbukti, sudah ada penelitian yang sudah meneliti kalau terapi musik itu bisa berpengaruh untuk
mengurangi nyeri gitu. Terapi musik adalah usaha peningkatan kualitas fisik dan mental dengan pelaksanaan suara yang terdiri dari melodi, ritme, harmoni, bentuk, dan gaya yang diagregasikan sedemikian rupa hingga terciptanya musik yang bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Juga dapat pula menurunkan stres yang diderita oleh pasien gitu. Kadang kan pas operasi itu kan kayak stresnya itu merasakan sakit gitu. Salah satunya terapi musik ini bisa menghilangkan stres gitu, biar kita tenang gitu. Stresnya tidak menurunkan. Di sini juga ada jenis-jenis musik klasik, Bu. Yang pertama itu musik aktif. Dalam terapi musik aktif pasien diajak bernyanyi gitu. Biar menghilangkan rasa nyerinya diajak bernyanyi. Jadi rasa nyeri yang dirasakan pasien itu sudah hilang gitu. Belajar main menggunakan alat musik, menirukan nada-nada, bahkan membuat lagu singkat. Dengan kata lain, pasien berinteraksi aktif dengan dunia musik. Untuk dilakukan terapi musik aktif, tentu saja dibutuhkan pembimbingan seorang pakar terapi musik yang kompeten. Yang kedua yaitu mengurangi rasa sakit. Musik bekerja pada sistem saraf otonom, yaitu sebagai sistem saraf yang bertanggung jawab mengontrol perasaan atau emosi menurut penelitian. Kedua sistem tersebut bereaksi sensitif terhadap musik. Ketika kita merasakan rasa sakit, kita menjadi takut, frustasi dan marah yang membuat kita meregang otot-otot tubuh. Hasilnya rasa sakit menjadi semakin parah. Mendengarkan musik secara teratur membantu tubuh rileks secara fisik dan mental sehingga mampu untuk mencegah rasa sakit gitu. Jadi terapi musik ini juga bisa menghilangkan rasa sakit, Bu. Biar teralihkan pikiran rasa sakit itu menjadi mendengarkan musik. Yaitu yang ketiganya juga meningkatkan kecerdasan, meningkatkan motivasi dan meningkatkan kemampuan mengingat. Terus ada cara-cara untuk melakukan terapi musiknya, Bu. Berarti sebelumnya ibu-ibu belum pernah kayak mendengar ada terapi musik gitu. Belum, Bu? Belum. Terapi musik klasik dapat membantu meredakan nyeri dan penyakit dengan langkah-langkahnya, Bu. Pertama kita memilih musik terlebih dahulu gitu. Siapa tahu kan bapak-bapaknya suka musiknya yang dia senangi gitu. Atau yang mau dia dengar gitu. Itu musik yang bersifat menenangkan seperti karya-karya Mozart, Beethoven dan Bach. Sehingga musik yang terlalu keras, hindari musik yang terlalu keras atau cepat gitu. Yang kedua, tempat yang tenang. Pastikan lingkungan terapi tenang dan nyaman sehingga kebisingan untuk meningkatkan efek relaksasi. Yang kedua, durasi terapi. Terapkan musik klasik secara singkat 30 menit hingga 1 jam setiap sesi, tergantung pada preferensi dan kenyamanan penerimaan terapi. Yang keempat, posisi tubuh yang nyaman. Ajarkan penerimaan terapi untuk duduk atau berbaring dalam posisi yang nyaman sebagai dengan kondisi fisiknya. Bernafas secara teratur, dorong mereka untuk bernafas secara teratur dan dalam. Bernafas yang baik dapat membantu mengurangi ketegangan otot gitu. Jadi waktu kita mendengarkan musik itu usahakan pasiennya itu dalam keadaan rileks dan nyaman. Misalnya bapaknya nggak bisa duduk gitu, ya kita berbaring tidur gitu dengan posisi yang nyaman. Dan usahakan untuk bernafas dengan teratur gitu ya, Bu. Yang keenam yaitu fokus pada musik. Minta penerima terapi untuk fokus pada melodi dan harmoni musik, membantu menghilangkan perhatian nyeri. Jadi saat pasiennya fokus mendengarkan musik, jadi nggak terasa lagi sakit yang dirasakan itu, karena sudah teralihkan gitu kan. Yang ketujuh, konsistensi. Lakukan terapi secara teratur. Konsistensi dapat meningkatkan efek positif terhadap kesejahteraan fisik dan mental. Konsultasi dengan profesional. Pastikan untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum memulai terapi musik.
terutama jika ada kondisi medis tertentu yang perlu diperhatikan. Terapi musik klasik bukan menggantikan pengobatan medis, tetapi dapat menjadi pendukung dalam manajemen nyeri. Jadi terapi musik ini bukan pengobatan yang medis ya Ibu, jadi kayak pendamping saja untuk manajemen nyeri gitu, untuk menghilangkan nyerinya gitu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah Ibu, tadi sebagian dari materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Apakah Ibu terkira ada yang bertanya tentang yang saya sampaikan? Baiklah, kalau Ibu sudah paham, kami ada panduan atau illustrate atau materi yang ada di PPT kami, dan kami akan memberikan kepada Ibu semua. Surat minuman, pendidikan. Tidak ada itu dong kalian. Baiklah Ibu, yang ada yang ditangani Ibu itu berisi tentang materi tentang terapi musik klasik untuk mengurangi nyeri pada pasien operasinya. Ya. Baiklah Ibu, sekian dari kelompok kami izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Sofia Okta Arinda. Di sini di dalam penyuluhan ini saya sebagai observer ingin menyampaikan hasil dari penyuluhan pada kelompok kami. Yang pertama yaitu kita melakukan penyuluhan yang berada di ruangan Pulau Semanggi Gadang, Ruang Bedah, RSUD Dr. Muhammad Zain Painan. Yang kedua yaitu dilihat pada setting tempatnya sudah diposisikan sebelum melakukan penyuluhan. Yang ketiga yaitu moderator membuka satuan acara penyuluhan dengan baik serta sudah memperkenalkan para anggota seperti penyaji, fasilitator, dan observer. Kemudian penyaji menjelaskan apa itu tentang terapi musik tersebut terkait dengan topik penyuluhan tersebut. Kemudian di sini di ruangan ini terlihat keluarga pasien mendengarkan penyuluhan yang disampaikan oleh kelompok pada sesuai topik tersebut. Selanjutnya yaitu di dalam penyuluhan ini terdapat ada tanya jawab pada keluarga pasien. Baiklah, hanya itu hasil dari observer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.